Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur bahwasanya kami Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengar sebagian daripada firman-Mu. Firman Allah yang mengerjakan hidup kami, supaya kehidupan kami makin hari makin benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Roh Kudus pimpin hamba-Mu, juga Roh Kudus pimpin sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini via live streaming. Tolong Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meneruskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini firman Allah akan kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Allah. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah ku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang. Barang siapa, tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pernyataan yang ketujuh dan yang terakhir dari Tuhan Yesus tentang aku adalah, yang tertulis di dalam Injil Yohanes. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting-ranting, dengan tetap berpaut dan melekat kepadanya sebagai sumber kehidupan. Mereka akan tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Allah dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Inilah yang dimaksudkan juga oleh Dia bagi kita umat kepunyaannya. Allah menghendaki agar kita semua menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam hidup ini, dan kita pun berada dalam keadaan yang baik di dalam pemeliharaannya. Ya. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 3 ayat 8, firman Allah mengatakan bahwa hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ya, ini penting sekali untuk kita. Kita bahas selanjutnya ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ya. Di sini Yesus berbicara tentang dua macam ranting, yang berbuah dan yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki hubungan hidup yang datang dari iman dan kasih yang tetap kepada Kristus. Mungkin dulu dia setia kepada Kristus,
tetapi sekarang tidak lagi. Ya, ini yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Ranting-ranting seperti ini akan dipotong oleh Bapa, yaitu dipisahkan dari hubungan yang menghidupkan dengan Kristus. Ya, di dalam Matius pasal 3 ayat 10 dikatakan, kapak sudah tersedia di akar pohon. Artinya setiap orang percaya yang berhenti setia kepada Kristus, bisa jadi atau ada kemungkinan bahwa kalau dia tidak bertobat, maka hal itu akan dipotong seperti ranting yang dipotong dari pokok anggur itu. Bila mereka tidak lagi tinggal di dalam Kristus, Allah akan menolak dan menghakimi mereka. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di dalam tabiat yang berdosa. Dan tabiat yang berdosa ini harus dimatikan di dalam peperangan iman yang terus-menerus dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai 14. Ya. Dosa ini harus dimatikan. Dosa tidak bisa hanya ditutupin dengan kemunafikan, dengan kebaikan, tapi dosa harus dimatikan supaya dosa itu kehilangan kuasanya, sebab dosa tidak bisa mati dengan sendirinya. Mereka yang tetap hidup dalam tabiat yang berdosa tidak akan masuk kerajaan surga. Ya. Ada orang yang sudah bertobat, namun kemudian tidak lagi melekat kepada Kristus, lepas hubungan dengan Kristus, maka tidak bisa yang seperti itu. Ya. Orang yang demikian tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Ya, kita diingatkan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26. Ya. Orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, namun berhenti, tidak lagi takut kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan tidak ada korban Kristus untuk kedua kalinya. Ini yang sangat berbahaya dalam kehidupan orang yang percaya. Ya. Yang kedua, ranting-ranting yang berbuah adalah orang-orang yang memiliki hidup yang berpaut dan melekat kepada Kristus. Ya. Orang yang melekat kepada Kristus, orang yang setelah bertobat menerima pengampunan dosa, dibaharui oleh pekerjaan firman Allah dan Roh Kudusnya, terus tetap setia. Ranting-ranting itu akan dibersihkan oleh Bapa supaya semakin hari menjadi semakin lebat dan berbuah baik, yaitu Bapa akan menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menghambat aliran kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Ya, kita diingatkan mungkin di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 digambarkan bahwa kehidupan orang yang takut kepada Tuhan digambarkan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai. Ya, berdaun, berbuah lebat, dan senantiasa kedapatan buahnya tepat pada waktunya. Ya. Orang yang dimaksud dengan ranting yang dipelihara Tuhan seperti itu, mereka akan diluputkan dari segala mara bahaya. Ya, kita sekarang ada di dalam kegentaran, ya mungkin, ya ada di dalam satu kepanikan oleh karena adanya virus corona. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap jaga kebersihan, tetap patuhi aturan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Selebihnya Tuhan akan menyertai dan meluputkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Inilah kehidupan yang memperkenalkan hati Tuhan. Nah, buah yang baik itu seperti apa? Ya,
Buah yang baik adalah kualitas tabiat Kristen yang baik. Ya. Buah yang baik itu bukan karena setelah jadi orang Kristen jadi orang kaya, menjadi orang yang berhasil secara akademis. Bukan hanya itu. Orang dunia juga bisa berhasil secara materi dan akademis. Tetapi buah yang baik adalah kualitas tabiat Kristen yang baik dan memuliakan Allah melalui hidup dan kesaksiannya. Ya. Melalui kehidupannya, melalui kesaksiannya. Ya. Bagaimana kesaksian orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen, diubahkan dari kehidupan lama, sehingga orang melihat, waduh, orang ini sungguh sudah berubah, ya, menjadi orang yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Ayat yang keempat, Paulus menyatakan, tinggallah di dalam aku. Setelah seseorang percaya kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, dia berhak menerima hidup kekal. Dia berhak menerima hidup kekal. Dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Ya. Jadi setelah orang percaya, diampuni dosanya, dia berhak untuk menerima janji Tuhan, hidup kekal, dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam dia. Di dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan, segala kuasa sudah aku berikan kepadamu untuk menginjak kepala ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu lagi. Satu janji yang luar biasa, bahwa kita orang percaya yang benar-benar takut kepada Tuhan diberikan kuasa, bukan hanya pasti selamat, oke, tetapi diberikan kuasa. Kita tentunya juga ingat, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 nanti, kepada orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, ya, akan diberikan Roh Kudus, sehingga tidak akan gentar lagi menghadapi musuh-musuh, baik itu namanya musuh-musuh yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Supaya kuasa, setelah kuasa itu diberikan, orang percaya menerima tanggung jawab. Nah ini, setelah kuasa diberikan, orang percaya menerima tanggung jawab supaya tetap selamat, tetap tinggal di dalam Kristus. Iya. Jadi setelah kita menerima kuasa, diberikan tanggung jawab. Bagaimana supaya menjaga kita ini tetap selamat dan percaya kepada Kristus, sehingga kita tetap tinggal di dalam Kristus. Ya, tetap tinggal di sini, ya, diambil kata-kata dari kata bahasa Yunani, ya, meno, yang artinya tuh bukan tinggal sementara, tapi tinggal tetap, ya, di dalam Kristus. Ya. Nah, manusia tidak dapat menjadi baik dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah sebagai sumber kebaikan. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama mendapatkan nutrisi yang lancar dari pokok anggur tempatnya melekat, demikian juga orang percaya hanya akan memiliki hidup Kristus selama hidup Kristus mengalir di dalam dirinya. Kita diingatkan kepada surat Paulus kepada jemaat di Filipi agar menjaga hidup mereka tetap takut kepada Allah. Dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini yang harus dimiliki oleh orang percaya, sehingga kita bisa bertahan sampai kepada akhirnya, sampai kepada kesudahannya. Ya.
kita tetap takut dan gentar, beribadah, mempermuliakan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, dimanapun kita berada. Bukan Kristen yang kadang-kadang bisa menjadi terang, kadang-kadang tidak bisa menjadi terang. Ya, itu Kristen yang tidak mengalami kestabilan iman disebabkan oleh hidup yang tidak sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Karena hanya firman Allah sajalah yang mampu memelihara kehidupan manusia agar tetap berkenan kepada Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 firman Allah mengatakan, firman Allah berguna untuk mendidik, mengajar, dan memperbaiki yang rusak. Sehingga bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa. Jika kita memang taat kepada Tuhan, Allah menjamin kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi kita orang yang percaya kepadanya. Nah, di sini ada syarat-syarat untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus. Yang pertama adalah memelihara agar firman Allah tetap tinggal di dalam hati dan pikiran, serta menjadikannya penuntun di dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, ya, pemazmur menyanyikan mazmurnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Allah itu benar-benar menjadi penuntun, ya, menjadi penerang di dalam kehidupan kita selama kita mengikut Tuhan di dunia ini, ya, sehingga kita tidak akan pernah mengalami kegelapan. Kenapa? Karena sebagai carang atau ranting kita melekat, selalu melekat kepada Dia dan tidak pernah melepaskan diri. Yang kedua, memelihara persekutuan yang intim dan tetap dengan Kristus agar mendapat kekuatan daripadanya. Ya, memelihara persekutuan dengan Kristus. Ya, di dalam Ibrani 11:25 diingatkan, jangan meninggalkan persekutuan orang-orang kudus sebagaimana dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Kalau firman Allah menjadi pelita, penuntun dalam hidup kita, untuk apa lagi? Ya, kita melepaskan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Kita pelihara, ya, merenungkan, ya, firman Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Bukan untuk direnungkan kemudian dilupakan, tetapi firman Allah itu dipegang untuk dilakukan, ya, tanpa reserve, tanpa banyak alasan. Ya. Yang ketiga adalah memelihara perintah-perintahnya dan tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Tetap tinggal di dalam kasih-Nya, mentaati perintah-perintahnya. Ini bukan perkara yang mudah, tetapi juga bukan perkara yang sukar. Mentaati perintah Allah di dalam kegentaran yang sangat mungkin menghadapi seperti ini, kita menjadi panik. Firman Allah mengatakan kita harus tetap tenang supaya dapat berdoa, bisa memusatkan hati, sehingga kita boleh melangkah dengan benar berdasarkan Roh Kudus yang memimpin kita setiap langkah kehidupan kita. Ya. Yang keempat, memelihara kebersihan atau kesucian hidup melalui firman Allah, menolak segala dosa dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Ya.
Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 sampai 17. Penulis kitab Ibrani mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Allah. Kekudusan itu diusahakan, dicari. Karena di zaman yang susah ini, untuk orang tetap hidup kudus tidak mudah. Ya, di dalam zaman yang serba modern, zaman yang serba mungkin membingungkan, kita harus mengejar kekudusan. Kenapa? Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Ya. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Kita ambil apa yang menjadi hak kita. Zaman sekarang merebak korupsi. Ya. Segala macam. Pokoknya hidup bisa mewah. Seperti tetangga yang di sebelah sana. Mungkin begitu. Mendapatkan sesuatu dengan segala cara. Walaupun tidak halal. Itu melanggar kekudusan Allah. Menyusahkan orang. Menyengsarakan orang. Ya. Menjadi karyawan yang baik. Menjadi pegawai yang baik. Menjadi pimpinan yang baik. Menjadi bisnis yang baik. Jangan mengolah segala pikiran sehingga timbul tipu daya. Sehingga kita melanggar firman Allah. Ya, ingat. Ya. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Karena aku kudus, hendaklah kamu kudus. Ya. Tuhan mau supaya kehidupan kita ini kudus di hadapannya. Bisa? Pasti bisa. Kalau firman Allah mengatakan bisa, bisa. Orang lain mengatakan, oh zaman sekarang mana bisa. Ya, bohong-bohong dikit, tidak apa-apalah. Alkitab mengatakan, pendusta dan yang melakukan dusta, yang mencintai dusta, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ya, kita baca dalam Wahyu pasal yang terakhir 21, ya pasal 22, ya tertulis di sana. Nanti saudara punya PR untuk melihat ini di tempat masing-masing. Ya, jangan sembrono. Sekarang banyak orang menutupi kebenaran dengan dusta, menutupi kebenaran dengan kebohongan, dengan sesuatu yang dipalsukan. Maka tidak salah kalau Tuhan Yesus mengatakan ragi, yaitu ragi kemunafikan orang-orang Farisi. Ya. Nah, kita harus paham hal itu. Ayat yang ke-6. Ya. Yang ranting yang tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, ya, akan dibuang seperti ranting dan menjadi kering, lalu dibakar. Ya. Perumpamaan ini menunjukkan belum tentu ranting itu akan tetap selamanya melekat pada pokok anggur yang benar. Nah ini, maka firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13, yang bertahan sampai pada kesudahannya yang selamat. Mengikut Tuhan itu bukan temporary, ya, tetapi selamanya. Yang bertahan sampai pada kesudahannya yang akan selamat. Ya. Sebaliknya melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan yang serius kepada para murid bahwa ada kemungkinan orang yang percaya akan meninggalkan imannya karena berbagai hal, tidak tinggal tetap di dalam Kristus dan berakhir dicampakkan di dalam api neraka. Sekali lagi, melalui firman Allah ini, Tuhan Yesus mengingatkan, memberi peringatan yang serius kepada murid-muridnya. Ada kemungkinan orang percaya akan meninggalkan imannya
karena berbagai hal. Mungkin ya ada yang mengatakan, ya ini anak muda, ya tidak apa-apa, ya jodoh saya ini cantik, jodoh saya ini ganteng, jodoh saya ini kaya, tidak seiman tidak apa-apa. Nanti orang itu saya tarik supaya menjadi percaya seperti kita. Ya. Alkitab mengatakan di dalam Ulangan, ya, kitab Ulangan pasal yang 7. Ya. Jangan engkau mawin dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nanti anak-anakmu akan diajak menyembah ilah-ilah mereka. Alkitab jelas mengatakan, ya, bahwa jangan ada seperti itu. Ya. Banyak orang mengalami keguguran iman hanya karena melihat itu, hanya karena tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Maka Rasul Petrus mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang akan mengangkat kamu tepat pada waktunya. Tetapi untuk sabar menunggu waktunya Allah, banyak yang tidak menjadi sabar. Ya. Banyak maunya cepat-cepat. Ya. Karena iman itu bukan sesuatu yang dilihat bagus, pasti tidak. Iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan, namun diyakini akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 itu. Ya. Dan terus kita harus bergumul, berdoa. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Ya. Jadi kita ada kemungkinan orang nanti kehilangan imannya ini. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak jelas, tidak salah, tidak benar, maaf, tetapi dilanggar. Ya. Melakukan perkara-perkara. Ya. Zaman sekarang ini, zaman yang gaya hidup hedonisme, orang memamerkan kemewahan, orang memamerkan, diukur keberhasilannya dengan materi dan harta yang dimilikinya. Banyak orang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya, dengan dalih ini dan itu, mencari pembenaran ke sana kemari. Tetapi sesungguhnya hal itu melawan firman Tuhan. Ya. Ingat, apa saja yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus ketika ia mencobainya di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ingat, yang ditawarkan kemewahan membawa Yesus, ya, melihat naik ke bait Allah dan melihat ke bawah. Lihat kemewahan yang luar biasa. Itu akan aku berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Hai iblis, hanya Allah saja yang patut disembah dan layak disembah. Segala pencobaan yang dialami oleh Yesus di dalam Injil Lukas 1 sampai 13 itu menggambarkan pencobaan yang akan kita alami pada zaman kini. Pencobaan yang kita alami sekarang ini. Banyak hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan, tidak cocok dengan firman Tuhan, dilakukan oleh beberapa orang Kristen demi keuntungan dirinya, demi kemuliaannya, demi kehormatannya. Ya. Kita ingat Yesus di tempat yang terhormat di surga turun ke bumi menjadi orang yang hina, mati di kayu salib, menebus dosa kita semua, supaya kita mendapatkan hidup kekal bersama Bapa dan Dia nanti di surga. Bertentangan dengan tabiat dunia. Orang minta dipermuliakan, minta dihargai. Dia rela mati
Dia rela tidak dihargai, menjadikan dirinya tidak berharga demi keselamatan umat manusia. Di dalam hal ini, kita mempunyai prinsip dasar yang menentukan hubungan keselamatan antara orang percaya dengan Kristus, yaitu bahwa hubungan itu tidak bersifat statis berdasarkan putusan atau pengalaman di masa lalu. Ya, wah, saya dulu melayani luar biasa. Saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Ya. Nanti tidak ditanyakan itu. Ya. Yang ditanyakan ini bagaimana sekarang? Dulu saya melayani luar biasa, saya aktivis. Saya anggota majelis gereja, saya pendeta. Namun sekarang apa? Kita jadi apa? Ya. Malah sering saya katakan, lebih baik dulunya penjahat sekarang jadi pendeta daripada dulu pendeta sekarang jadi penjahat. Ya. Banyak kali terjadi orang mengalami kejatuhan bukan karena menderita, tetapi pada saat mendapatkan kemuliaan atau keberkatan secara jasmani. Ya. Ini yang mesti dihadapi orang-orang Kristen zaman kini. Ya. Maka diingatkan, kita waspada. Saat menderita kita tetap percaya Tuhan akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Pada saat kita pergatan secara jasmani, jangan lupa ya, bahwa itu hanya titipan Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan saat kita dipanggil, kita tidak akan membawa apa-apa. Ya. Puji Tuhan. Sebaliknya hubungan antara Tuhan dengan manusia bersifat progresif dan harus dipelihara dengan baik selama kita hidup ini, dipelihara ya, supaya iman kita tetap bertumbuh. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, maka kita tetap berharap kepada Dia. Pada saat kita menghadapi pencobaan yang berat, kita tetap mengatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kemampuan kita, dan pada saatnya Tuhan akan memberikan pertolongan dan menolong kita. Ya, puji Tuhan. Permohonan ini mengajarkan 3 kebenaran penting, yaitu pertama, tanggung jawab untuk orang percaya tetap tinggal di dalam Kristus dipikul oleh para murid. Dalam hal ini, sekarang kitalah yang harus berjuang agar tetap tinggal di dalam Kristus di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita menjadi orang percaya, kita harus waspada, hati-hati. Kita tidak tahu hari esok siapa yang menyangka ada virus corona, sehingga kehidupan terhenti, perekonomian tersendat, segala sesuatu menjadi sukar. Oleh karena itu, orang percaya harus bisa dipercaya mengelola berkat Tuhan. Selama kita diberikan berkat oleh Tuhan, maka kita bisa mengerti, bisa mengatur, bisa mengelola, bisa memanage dengan baik. Seperti Yusuf dipercayakan oleh Fir'aun untuk mengelola panen orang Mesir, sehingga pada saat mengalami paceklik, orang Mesir tidak kekurangan bahan makanan, bahkan bisa menjual. Dan Yusuf menjadi sarana bagi tertolongnya keluarga Israel yang besar. Ya. Yang kedua, tetap tinggal di dalam Kristus akan mengakibatkan Kristus diam di dalam kita secara terus-menerus. Ya. Dan mengikatkan
Orang percaya berbuah. Kalau ranting itu tetap melekat pada pohonnya, kepenuhan nutrisi dari pokok anggurnya, maka dia akan tetap berbuah. Bahkan berbuah banyak di ayat yang kelima serta ayat 7, doa kita didengar oleh Tuhan sehingga sukacita kita penuh. Ya. Orang Kristen yang memiliki sukacita penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Ya, karena ku tahu ku telah ditebus oleh kuasa darahnya. Ini orang percaya hidup di dalam sukacita yang penuh. Kapan? Kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus. Ya. Tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, ketidakmampuan, dampak dari kegagalan untuk tinggal di dalam Kristus adalah ketidakmampuan kita untuk berbuah. Sehingga oleh Kristus kita dibuang dan mengalami kebinasaan. Banyak orang Kristen yang tidak berbuah. Udah lama. Dia mengatakan, kamu belum lahir, saya sudah menjadi orang Kristen. Saya sudah menjadi majelis. Ya, itu bukan kebanggaan. Ya. Siapapun kita, menjadi apapun kita, bukan karena lamanya kita menjadi orang Kristen. Tetapi, apakah kita masih tetap di dalam Dia? Apa kita sudah lepas dari Dia? Ya. Ada orang Kristen yang sudah dari zaman Jepang sampai zaman Reformasi menjadi orang Kristen. Tetapi tabiatnya tetap seperti itu. Ya. Ini tabiat yang tidak dimatikan, tabiat lamanya. Ya. Dia tidak berubah. Dosa itu dimatikan. Tabiat lama harus dibinasakan oleh kuasa darah Kristus dan firman Allah serta Roh Kudus. Dosa dimatikan. Selalu saya ingatkan di dalam Roma 10 ayat 11. Mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Haleluya. Yang kelima tentang ayat 7 dan ayat 8. Di situ tertulis, mintalah apa saja. Ya. Bahkan ini dibuat menjadi sebuah lagu. Ya. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta, kau berikan. Nah, rahasia doa yang dijawab adalah tinggal tetap di dalam Kristus melalui merenungkan, mempelajari, dan mentaati firman-Nya, sehingga hidup kita semakin selaras dengan ajarannya. Kalimat mintalah apa saja ini perlu kita perhatikan. Doa orang percaya yang dijawab Tuhan bukanlah doa untuk memenuhi keinginan hati mereka, melainkan apa yang mereka perlukan. Coba saudara baca nanti di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi keperluanku, ya, sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Ya, ini doa ini harus kita jelaskan. Doa ini harus kita masukkan di dalam hati kita kebenaran firman Allah ini. Ya. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta, kau berikan. Ini saya ingatkan. Sehat pagi hari ini. Tetaplah berpaut dan melekat kepada Tuhan. Saksikan kuasa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, ya, engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah membawa kamu dari tempat gelap menuju terangnya yang ajaib.
Dia mau kita memberitakan keajaiban-keajaibannya itu. Ya. Orang percaya harus menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kesaksian tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Tetapi kesaksian adalah kebenaran yang harus kita beritakan kepada orang lain. Sehingga mendengar kesaksian kita, betapa hebatnya Tuhan Yesus, betapa besar kuasanya, maka orang menjadi percaya kepada Yesus. Ini yang dimaui Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Jika demikian halnya, maka hidup kita akan terpelihara dengan baik secara jasmani dan rohani, serta beruntung selama-lamanya. Ya, beruntung. Ya, kita ingat ya di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 7-8 itu. Renungkanlah firman Allah siang dan malam. Jangan melenceng ke kiri, jangan melenceng ke kanan. Maka dan perkatakanlah firman Tuhan itu. Perkatakanlah artinya harus dikatakan, disaksikan kepada orang lain. Ya. Bukan kita saksikan diam dalam hati, bukan. Kesaksian tidak dalam hati. Kesaksian itu dengan mulut, dengan kesungguhan bahwa itu kita alami. Maka kita akan beruntung. Berhasil dan beruntung. Kemanapun dan dimanapun. Puji Tuhan, tetaplah melekat kepada Kristus. Maka hidup kita akan senantiasa dipelihara dengan cara dan kuasanya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila firman Allah ini Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu yang ada di tempat masing-masing di mana mereka berada. Ada yang sedang bekerja, ada semakin yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Iman percaya mereka diberkati. Tuhan, kami serahkan sidang jemaat-Mu dengan berbagai macam pergumulan. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang sakit disembuhkan. Mereka berkati Tuhan. Mereka yang sekarang sedang kekurangan sehingga mereka dicukupkan dalam segala sesuatu. Firman-Mu boleh menguatkan kehidupan kami dalam kita mengiring Engkau. Berkati bangsa negara kami, Bapak Presiden Jokowi, segenap jajaran pemerintahan di bawahnya, baik sipil, militer, kepolisian, dinas kesehatan, bersatu padu di dalam memerangi virus corona dan dalam rangka menyejahterakan rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Berkati para pemimpin di daerah kami Tuhan, seluruh provinsi di seluruh Indonesia, di daerah kami, di Provinsi Bali, sampai di jajaran paling rendah, klien kami, lurah kami, camat kami, bupati kami, gubernur Bali. Tuhan memberkati kesejahteraan global dan kesejahteraan kami. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin, sehingga wabah corona ini bisa terselesaikan dengan baik Tuhan. Sehingga membangkitkan kembali ekonomi kami Tuhan. Keuangan bangsa negara kami Tuhan. Devisa negara kami. Para tamu turis berdatangan dan membawa devisa bagi Pulau Bali dan Indonesia Tuhan. Memakmurkan Pulau Bali, memakmurkan Indonesia. Sehingga Pulau Bali penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Indonesia ada sukacita dan sejahtera. Terima kasih Bapak surga. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit Tuhan. Engkau pulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Jamah. Bungkus seluruh sidang jemaat dengan kuasa darah Yesus. Tak satu pun anak-anak Tuhan di tempat ini yang terinfeksi ataupun terkena virus corona. Kuasa virus corona, kami bersatu hati dalam nama Yesus, pergi dari sidang jemaat di GPT LSAD, dari tempat masing-masing. Terima kasih Bapak, bahkan pergi dari bumi Indonesia, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami. Haleluya. Amin.